Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hairunisa dari Universitas Mula Warman, Fakultas Farmasi, Program Studi S1 Farmasi Umum, kelas A, Angkatan 2020. Jadi ini video pertama yang aku upload di YouTube. Jadi aku harap teman-teman bakalan suka dengan video pertama aku ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta jangan lupa share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jadi pada video pertama ini saya akan menjelaskan mengenai apa sih paragraf dalam bahasa Indonesia itu. Jangan lupa disimak baik-baik ya teman-teman, siapin catatan juga. Untuk definisi dari paragraf sendiri lumayan banyak ya teman-teman. Misalnya seperti ini nih, paragraf merupakan satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Ada juga yang mengatakan bahwa paragraf itu merupakan miniatur dari sebuah karangan. Ada juga lagi yang mengatakan bahwa paragraf itu merupakan inti buah dari sebuah karangan. Pada dasarnya, paragraf itu merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Nah, gagasan utama tersebut harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan sehingga dalam paragraf terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Lalu, untuk ciri-ciri paragraf itu seperti apa sih? Secara umum, paragraf yang efektif itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengandung satu gagasan utama yang dijelaskan oleh beberapa pikiran penjelas. Yang kedua, pikiran penjelas ini benar-benar harus mendukung si gagasan utama. Yang ketiga, gagasan utama maupun penjelas dikemas dalam bentuk kalimat yang efektif dan juga yang lugas. Terus yang terakhir, yang keempat, kalimat yang satu terikat serasi dengan kalimat yang lain dalam sebuah paragraf. Pada pembahasan sebelumnya banyak menyinggung mengenai gagasan utama. Nah, kita tuh harus tahu apa sih gagasan utama itu? Apakah gagasan utama dengan kalimat utama itu sama? Nah, pastinya berbeda kan? Jadi kita akan mengetahui juga gagasan utama itu apa, kalimat utama itu apa. Oke, kita mulai dari gagasan utama dulu ya. Jadi gagasan utama merupakan sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Gagasan utama memiliki dua fungsi. Yang pertama, fungsi bagi penulis, yaitu sebagai pengendali kalimat penjelas atau pengembang agar tidak terkeluar dari topik pembicaraan. Terus yang kedua, bagi pembaca, gagasan utama ini berfungsi untuk penuntun untuk memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kalimat utama. Nah, kalimat utama merupakan sebuah kalimat yang mengandung gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, sama dengan si gagasan utama tadi, kalimat utama itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama bagi penulis yaitu sebagai pengendali isi gagasan utama. Sedangkan bagi pembaca, kalimat utama ini berfungsi sebagai penjelas pemahaman pembaca dalam paragraf. Unsur penting lain dalam sebuah paragraf selain gagasan utama yaitu ada kalimat penjelas. Nah, kenapa dikatakan sebagai kalimat penjelas? Karena tugas dari kalimat penjelas ini yaitu untuk menjelaskan atau menjabarkan mengenai gagasan utama dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat penjelas yang baik dan benar tentunya akan menjadi penentu baik tidaknya sebuah paragraf tersebut. Unsur kalimat penjelas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kalimat penjelas mayor atau kalimat pengembang langsung. Yang kedua, kalimat penjelas minor atau kalimat pengembang tidak langsung. Kalimat penjelas mayor adalah kalimat penjelas utama yang bertugas menjelaskan secara langsung gagasan utama dan kalimat topik yang terdapat di dalam paragraf itu. Kalimat penjelas minor adalah kalimat penjelas yang tidak secara langsung menjelaskan gagasan utama dan kalimat topik paragraf. Dalam sebuah tulisan, paragraf berfungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik dengan topik yang lainnya.
Bagi pembaca, paragraf berfungsi untuk memperoleh informasi yang penting, paham dengan gagasan utama yang disampaikan oleh penulis, serta tertarik dan semangat membaca per paragraf tulisan ataupun sebuah karangan. Bagi penulis, paragraf berfungsi agar pembaca tertarik dan semangat membaca per paragraf tulisan ataupun sebuah karangan. Yang kedua, tempat mengungkapkan ide pokok pikiran. Yang ketiga, menjadi pembatas antara setiap bab karangan atau tulisan, serta termotivasi masuk ke dalam paragraf selanjutnya untuk menyelesaikan sebuah karangan atau sebuah tulisan. Pada keseluruhan karangan atau tulisan, ada bagian penting yaitu rambu-rambu yang artinya sebagai penanda hubungan antar bagian yang diperlukan untuk membangun sebuah paragraf. Secara umum, paragraf yang baik memiliki penanda sebagai berikut. 1. Kesatuan atau kohesi. 2. Kepaduan atau koherensi. 3. Kelengkapan. 4. Keruntutan dan konsistensi. Berikut merupakan contoh dari sebuah paragraf. Dari contoh sebelumnya dapat dilihat bahwa warna biru merupakan kalimat utama, warna merah merupakan kalimat penjelas langsung, warna hitam merupakan kalimat penjelas tak langsung pertama, sedangkan warna hijau merupakan kalimat penjelas tidak langsung kedua. Baik, jadi teman-teman cukup sampai di sini penjelasan mengenai paragraf serta unsur-unsur penting yang ada di dalam paragraf. Saya berharap apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.